Om Swastiastu. Om Swastiastu, Jero Gede, Rajang Semeng. Swastiastu, Rajang Semeng nak, Swastiastu. Ampura niki tiang menyita waktunya Jero Gede. Tanapi nak, terus. Kedatangan tiang niki tiang mau bertanya sareng Jero Gede tentang hari raya Nyepi niki Jero Gede. Nggih, dulu sesuai dengan kemampuan Pak Jero, sesuai dengan sudut pandangan Pak Jero nggih. Nggih, dulu punapi. Ada artinya nggak hari raya Nyepi nih ke Pak Jero? Napi nih ke maknanya. Puniki, Gus. Kalau menurut Pak Jero, istilahnya sudut pandangan Pak Jero atau pemahaman Pak Jero, sesuai dengan pertanyaan Gus, apa artinya hari raya Nyepi atau maknanya? Ya, hari raya itu adalah kalau menurut kita memperingati. Kita memperingati Nyepi. Nyepi itu disebut dengan sepi, hening, ataupun ketenangan. Itu artinya, Gus. Artinya kita memperingati Nyepi itu adalah mencari ketenangan dan keheningan. Itu ada dua sisi itu sebenarnya. Nggih, Pak Jero. Nah, di sini kan sering tiang dengar niki ada cara 4 cara nike catur berada penyepian nike. Nggih, patut. Nike ampun ada artinya dan maknanya nike Pak Jero. Nih, begini. Pak Jero pakai bahasa Indonesia gado-gado Nggih, karena Pak Jero tidak begitu pintar bahasa Bali halus nggih Pak Jero. Ko tuno namet titiang. Ada, Gus, masalah maknanya itu sangat ada. Dari catur berado penyepian. Yang artinya di sini menurut pemahaman Pak Jero ataupun disurut dengan pengamatan Pak Jero, maaf niki nggih. Catur itu yang artinya 4 adalah bahasa Sanskerta, yaitu adalah catur, catus dan cadu itu sama. Nggih. Brato itu artinya disebut dengan pengendalian ataupun cara untuk mencari keheningan ataupun kedamaian. Di sini ada dua sifat itu, begitu, ataupun disebut ada dua sisi yang disebutkan mencangkup menjadi hari raya penyepian itu. Yang dua sisinya tiada lain adalah Buana Agung, Buana Alit, tetap Niko Ruobinedo. Nah, menurut pemahaman Pak Jero, nah sama sekali tidak mempertentangkan dari sudut pandangan saudara-saudara kita yang lain. Begini. Catur Brato penyepian, yaitu artinya 4 cara untuk mencari keheningan dulu. Yang di sini yang dimaksudkan keheningan itu di alam agung atau disebut dengan Buana Agung. Nah, makanya ada di sini amati lelungan. Bapak hitung dari timur ini ya. Amati geni, amati lelanguan, amati karyo. Nah, kalau daripada wujud pelaksanaan kita sehari-hari sesuai dengan budaya kita yang diluhung. Di sini kan adanya amati lelungan, tidak boleh bepergian kemana-mana. Itu daripada wujud nyata dalam untuk mencapai keheningan di alam ini. Tidak boleh menghidupkan lampu ataupun disebut menghidupkan api. Kan kita dalam suasana pelaksanaannya itu kan gelap, kan hening jadinya. Untuk di alam ini, untuk alam agung. Ketiga, amati lelanguan, yang artinya istilahnya hawa nafsu, yang artinya juga di sini keinginan. Nah, dalam arti tidak boleh namanya kita judi atau minum-minuman, keinginan yang tidak baik gitu. Nah, artinya membuat juga suasana alam ini sunyi ataupun disebut dengan hening. Itu yang keempat, amati karyo. Nah, kita tidak boleh beraktivitas ataupun bekerja, kan begitu ya. Nah, di sini di
wujud nyata dari pelaksanaan di alam ini ataupun disebut dengan di dunia ini agar mencapai suatu keheningan di alam ini ataupun di Buana Agung. Itu satu sisi pertama disebut dengan sekalonya. Nggih, sekali. Dan menurut pemahaman Pak Jero, Nggih. ada lagi satu sisinya kan Pak Jero sudah bilang tadi dari dua sudut pandangan Pak Jero, yaitu sekalo niskalo ataupun dua sisi. Yang itu dari wujud nyatanya tadi untuk Buana Agung ataupun di alam ini untuk mencapai keheningan alam ini di wujud nyatanya sekalo. Nah, yang mana di sini ada lagi satu wujud niskalo. Yang mana artinya niskalo itu adalah nis adalah tidak nyata, sekalo adalah nyata ataupun melalui rasa kita. Tidak ada tapi ada melalui rasa. Nah, di sini yang mana artinya adalah amati lelungan. Yang Pak Jero mau kaji ini adalah wujud adanya tidak ada tetapi ada di Buana Alit sekarang, tadi Buana Agung. Yang mana artinya amati lelungan tadi itulah tidak boleh bepergian atau berjalan. Nah, di sini Pak Jero artikan jalan adalah ada tiga. Sudah keloktah yang seringkali Pak Jero sebutkan yaitu margi tiga, ya lewat darat, lewat laut, lewat udara, kan? Ya itulah margi tiga. Di sini Pak Jero ambil jalan pikiran. Ya margi angin itu yang mewakili pikiran karena pikiran itu seperti angin. Tidak dilihat oleh kasat mata tetapi ada melalui rasa pikiran kita kan seperti angin sifatnya. Nah, di sini arti daripada amati lelungan itu adalah kita mengendalikan atau memadamkan pikiran-pikiran kita atau jalan pikiran kita yang tidak baik untuk mencapai kedamaian hati. Ya, tadi kan keheningan untuk alam. Sekarang kedamaian hati. Yang kedua, amati geni. Nah, yang jelas amati disebut memadamkan atau mengendalikan. Nah, geni di sini kalau di alam nyata wujud nyatanya tadi api. Sekarang api amarah dalam diri. Nah, kita harus bisa ataupun belajar memadamkan atau mengendalikan hawa amarah dalam diri kita untuk mencapai suatu kedamaian hati. Yang ketiga, amati lelanguan. Yang artinya di sini lelanguan itu adalah hawa nafsu atau bahasa Sanskertanya yang sudah lumrah adalah adilase. Nah, ya. Nah, di sini hawa nafsu yang Bapak kaji ataupun pahami adalah kita tidak boleh atau memadamkan. Nah, artinya amati yang sudah jelas-jelas tadi Bapak Jero sebut adalah memadamkan ataupun mengendalikan hawa nafsu kita dalam bentuk artinya menginginkan keinginan tanpa istilahnya memperhitungkan kemampuan kita ataupun memaksakan diri ataupun menginginkan hak orang lain. Ataupun yang lain-lainnya seperti contohnya menginginkan yang tidak baik. Nah, itu cangkupannya ya. Arti daripada amati lelanguan itu adalah mengendalikan atau memadamkan hawa nafsu dalam bentuk menginginkan hal-hal yang tidak baik. Nah, yang keempat, karena di sini kan catur ataupun catu ya. Yang keempat adalah amati karya. Nah, di sana dari wujud nyatanya tadi untuk mencapai keheningan alam tidak boleh melakukan aktivitas ataupun bekerja. Nah, kalau di sini dalam niskalonya atau disebut dengan tidak ada tetapi ada melalui rasa alam Buana Alit yang disebut dengan pikiran kita kan gitu. Amati karya adalah aktivitas. Aktivitas adalah bekerja. Bekerja itulah berbuat. Segala sesuatu aktivitas adalah kita berbuat. Nah, yang artinya amati geni sudah amati karya adalah amati sudah jelas-jelas tadi memadamkan atau mengendalikan perbuatan kita yang tidak baik untuk mencapai suatu kedamaian hati. Itu sebenarnya. Kalau menurut Pak Jero, tolong dicamkan baik-baik, dikaji
Nggih. Nggih. Nah, di sini Pak Jero ringkas, amati lelungan, amati geni, amati lelanguan, amati karya adalah memadamkan atau mengendalikan jalan pikiran kita yang tidak baik, mengendalikan api amarah dalam diri kita, mengendalikan hawa nafsu yang ingin memiliki ataupun ingin melakukan yang tidak baik, dan mematikan atau mengendalikan perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik untuk mencapai kedamaian hati. Dengan wujud nyatanya tadi mencapai keheningan pada alam ini, kan begitu. Iya Pak Jero, ampura niki tadi setelah tiang amati nike diamati lelanguan nike. Nggih. Berarti nike kan boleh kita berhubungan dengan pasangan hidup kita, misalnya contohnya nike hubungan intim lah, kita nah bilang tiang Pak Jero. Ada larangannya nggak nike kan? Begini guys, tolong camkan baik-baik. Memang sangat susah. Kalau dibilang susah ya gampang, kalau dibilang gampang ya susah untuk memahami suatu kata-kata. Terkadang kita itu bisa kalau tidak paham meleset jadinya. Nah, yang artinya di sini amati lelanguan, adik pertanyakan tadi. Boleh gak kita berhubungan dengan istri kita? Gitu. Begini guys. Yang artinya tadi yang disebut dengan mengendalikan hawa nafsu atau memadamkan hawa nafsu. Jangan dipikir sependek itu, hanya nafsu itu dipikir berhubungan. Ya, nafsu itu keinginan yang banyak. Keinginan punya mobil walaupun itu merampok atau bagaimana. Keinginan memiliki barang orang lain. Itu kan juga hawa nafsu. Ya, nah, sama juga kena hawa nafsu ingin. Nah, istilahnya kita mau minum-minum, ngulurin indria. Tapi kalau menurut Pak Jero tidak ada larangannya. Karena kalau menurut Pak Jero, kenapa begitu? Nah, di sini artinya mengendalikan keinginan ataupun hawa nafsu kita, memadamkan hawa nafsu kita atau keinginan kita memiliki hal-hal yang bukan milik kita ataupun memiliki hal-hal di luar kemampuan kita secara memaksakan. Nah, di sini umpamanya Gus bilang tadi, kenapa Pak Jero bilang boleh kalau kita berhubungan sama istri? Istri itu milik siapa? Ya kalau istri milik Gus ya. Kalau umpamanya bukan melarang kita berhubungan dengan istri kita, bukan melarang begitu. Jangan diartikan pendek kalau hawa nafsu yang segitu saja. Belajar berpikir luas, jangan berpikir sependek-pendek itu dan sesempit itu. Apa? Karena kenapa boleh? Karena itu sudah sah menjadi milik Gus, yaitu istri Gus sendiri. Itu kan bukan milik orang lain. Yang sudah disaksikan oleh manusia dewa saksi. Manusia dengan klien-klien ataupun dengan saudara kita, dewonya dengan upokaro, kemerajaan, kan begitu. Tidak salah, bukan untuk itu. Tuhan tidak melarang, mungkin tidak melarang kalau kita istilahnya berhubungan intim dengan pasangan kita yang sudah sah. Jangan diartikan ke sana. Tuhan pun tidak mau memberikan umatnya untuk menyiksa dirinya yang diberikan rahmat atau berkat sebagai kehidupan kepada Tuhan itu disuruh menjaga dengan baik, kan begitu. Pak Jero. Sukses semua nih Pak Jero. Udah sangat jelas yang niki udah paham tiang. Berarti selama ini salah pemikiran tiang. Giling kaji yang luas. Sama-sama. Tiang unsur mualin Pak Jero. Oh sampun. Event acara niki. Lurus. Sukses semua Pak Jero. Sukses semua muali. Lurus.